Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap setia tentunya memberikan support dan dukungannya kepada channel ini. Aku ucapin terima kasih karena berkat dukungan kalian kita di sini terus bersemangat untuk memberikan updatean informasi terbaru tentunya seputar aplikasi pinjaman uang online. Oke guys, pada video kali ini aku ingin nge-share kepada kalian sebuah berita yang aku ambil dari CNN Indonesia yang dirilis pada tanggal 30 bulan 7 tahun 2021, bahwasanya Satgas waspada pinjol ilegal pelarian dari India. Jadi memang di saat-saat pandemi seperti ini banyak perusahaan-perusahaan aplikasi pinjaman uang online yang mencari-cari kesempatan di tengah himpitan masyarakat seputar ekonomi ya guys. Jadi harus hati-hati, jangan salah melangkah, nanti kita malah menjadi korban keganasan aplikasi pinjaman uang online. Oke guys, kita baca beritanya. Jakarta, CNN Indonesia, Satgas waspada investasi, mewaspadai masuknya fintech lending atau pinjaman online ilegal dari India. Pasalnya, India tengah gencar memberantas kemunculan pinjol ilegal. Jadi, emang pinjol ilegal ini tidak hanya membuat resah di dalam negeri kita saja ya guys. Jadi memang di luar negeri sana juga cukup meresahkan, karena India juga tengah gencar memberantas kemunculan pinjol ilegal. Kalau kita melihat informasi di India saat ini, sangat gencar melakukan pemberantasan pinjol ilegal juga. Entah kami takut bukan hanya COVID-19 yang keluar dari India, pinjol ilegal ini juga bisa masuk ke Indonesia nanti, ujar Ketua SWI Tongam L. Tobing dalam webinar Memerangi Pinjol Ilegal dan Memperketat Reputasi Fintech Lending Jumat. Kekhawatiran Tongam itu didasarkan temuan bahwa pinjol ilegal bisa menjangkau konsumen lintas negara. Dari total 3.365 pinjol ilegal yang diblokir SWI dari 2018 hingga Juli 2021. Lokasi servernya tersebar lintas negara, tidak hanya di Indonesia. Misalnya 14% berasal dari Amerika Serikat, Singapura 8%, Cina 6%, Malaysia 2%, Hong Kong 1%, dan mayoritas atau 44% tidak diketahui asal negaranya. Sedangkan lokasi server pinjol Indonesia, maksudnya lokasi server pinjol ilegal di Indonesia sebanyak 22% dari total pinjol ilegal yang diblokir. Jadi emang sepertinya Indonesia ini menjadi sasaran empuk buat para pengusaha fintech lending ilegal ya. Mereka memang sepertinya benar-benar memanfaatkan kesulitan, keterpurukan masyarakat yang lagi dihantam badai pandemi. Jadi memang sangat berbahaya, apalagi orang yang baru kali pertama melakukan permohonan pinjol. Oke, lanjut. Pinjol ilegal ini sekarang sedang cari pasar karena diburu di Indonesia, mencari pasar ke daerah Amerika Latin, Meksiko. Jadi ini memang lintas negara mencari masyarakat yang butuh dana, masih kurang teredukasi, dan akses layanan jasa keuangan memang tidak begitu bagus imbuhnya. Jadi menurut keterangan SWI ya, bahwasanya memang pinjol ilegal ini mencari daerah-daerah atau negara-negara yang informasinya kurang baik ya, edukasi tentang keuangan juga kurang baik. Jadi itu merupakan target dari pengusaha-pengusaha fintech lending atau pinjol ilegal. Namun jumlah pinjol ilegal yang diblokir SWI terus berkurang setiap tahunnya. Pada 2019 lalu, Satgas memblokir 1.493 pinjol ilegal. Lalu turun di 2020 menjadi 1.026. Sementara sejak Januari hingga Juli 2021, jumlah pinjol ilegal yang diblokir sebanyak 442 entitas.
Kalau lihat perkembangannya memang 2019 sangat tinggi. Kemudian kami rem 2020 dan 2021 ini menjadi berkurang karena memang secara masif kami lakukan pemberantasan baik pada pelaku maupun edukasi masyarakat tuturnya. Ya, beberapa waktu yang lalu memang pihak kepolisian, Barreskrim Polri, perbankan, Kominfo, SWI, AFPI juga sudah membuat suatu rumusan untuk memperkecil ruang gerak dari fintech lending atau pinjol ilegal ini. Ia menegaskan pemblokiran itu bukan solusi jangka panjang pemberantasan pinjol ilegal di Indonesia. Hal yang paling utama adalah kewaspadaan dan literasi masyarakat terhadap pinjol ilegal ini. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih membutuhkan akses kepada pendanaan yang mudah dijangkau. Sebagai gambaran, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan gap atau selisih penawaran dan kebutuhan pembiayaan di Indonesia mencapai 1.650 triliun rupiah per tahun. Selisih tersebut diperoleh dari data kebutuhan kredit masyarakat Indonesia dari OJK mencapai 2.650 triliun rupiah per tahun. Sedangkan lembaga keuangan baru bisa memenuhi sebesar 1.000 triliun per tahun. Jadi ya gapnya masih besar ya. Kebutuhan pendanaan masyarakat di Indonesia itu diproyeksikan sekitar 2.650 triliun. Sementara yang baru tersalurkan itu hanya 1.000 triliun per tahun. Artinya ada kapasitas kebutuhan untuk menerima atau membutuhkan pinjaman tetapi tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, ujar Direktur Eksekutif AFPI Kuseriansyah dalam diskusi praktek fintech pendanaan legal versus pinjaman online ilegal beberapa waktu lalu. Jadi guys, memang dengan besarnya kebutuhan pendanaan di Indonesia yang mencapai 2.650 triliun per tahun seolah-olah dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha fintech lending yang ilegal ini untuk mengambil gap tersebut ya. Dan sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban tentunya. Mudah-mudahan kedepannya pihak-pihak yang terkait yang ngurusin pinjol-pinjol ilegal ini ataupun yang legal dapat semakin terus meningkatkannya seperti kepolisian, SWI, AFPI, Kominfo, perbankan juga mungkin terlibat di dalamnya agar lebih meningkatkan ya harapan kita sebagai masyarakat terus meningkatkan seputar pemberantasan aplikasi pinjol ilegal ini. Oke guys, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan buat kalian yang belum minjol, ya usahain gak usah minjol, apalagi di pinjol yang ilegal ini. Karena dampak negatifnya sangat besar guys. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm signing out.